Yohoho, minasan, gimana kabarnya? Jiwa barbar kalian masih belum padam kan? Oke, agar semangat memberantas mafia kalian gak redup, gua bakalan lanjutin nih Manhwa Beast. Awal season 3 dimulai dengan memperlihatkan suasana penjara tempat Seth berada, ruang tahanan 404. Terlihat ada dua penjahat newbie yang baru datang. Satunya si Punky dan satunya lagi seorang bapak-bapak, entah apa yang beliau ingin lakukan, sampai dimasukkan ke sel 404, tempat para penjahat berbahaya. Kalau si Punky sih dari tampangnya udah kelihatan ya, beraura penjahat gitu. Polisi penjaga sudah memperingatkan agar tidak membuat kerusuhan di penjara sel 404 karena kebrutalan bisa saja terjadi. Namun Punky tak menghiraukan itu. Saat berada di dalam, dia malah sok jago menendang meja dan mencari siapa bos di sana. Paman Sang menatap Punky dengan mode barbar. Namun dia tak berniat bertarung. Dia menunjukkan siapa bos di sana. Ya, siapa lagi kalau bukan jagoan kita, yaitu Seth. Punky meremehkan Seth. Dia belum tahu aja bahwa yang dihadapinya adalah Master Gelut. Gak diceritain proses Seth jadi bos penjara, mungkin ntar ada flashback lagi. Seth menyingkirkan Punky dari jalannya hanya dengan satu tangan. Punky langsung kicep dibuatnya. Seth menghampiri bapak-bapak newbie. Rupanya dia adalah seorang profesor dari sebuah kampus. Profesor benar-benar ketakutan melihat orang yang dapat mengurus Punky dengan mudahnya. Profesor mengira dia akan dihajar. Ternyata Seth malah minta diajari agar dia bisa masuk kuliah usai masa tahanan. Rupanya Seth berencana hidup normal seperti pesan ibunya. Profesor pun bisa bernapas lega. Panel berpindah ke sebuah oktagon di Amerika. Sorak-sorak penonton bergemuruh. Ada pertandingan UFC kelas berat. Perebutan sabuk juara sedang berlangsung. Brock versus si leher baja. Tentu saja Brock menang dengan mudah. Wajah si leher baja sudah terlihat bonyok. Dengan satu tendangan di rusuk kanan si leher baja pun tersungkur KO. Host memberikan selamat kepada Brock atas kemenangannya dan menjadi manusia terkuat. Brock mencibir ocehan host itu. Ya, karena dia tahu bahwa masih ada langit di atas langit. Di atas langit masih ada satelit. Yohoho. Brock bahkan ingin berhenti dari pertarungan kecil-kecilan itu. UFC mah kurang beradrenalin bagi Brock. Di kantor UFC, bos UFC memperhatikan rekaman pergelutan brutal Seth dan Jin ketika melawan Master Wang. Dia paham betul kenapa Brock merasa bosan dengan UFC, karena dia dikelilingi oleh petarung di tingkat kebrutalan yang berbeda. Dia tersenyum jahat melihat ada peluang bisnis di sana. Bisnis gelut kematian. Gelut kematian akan diadakan lagi. Kembali ke penjara, Seth berlatih sambil belajar. Setelah itu, dia ngobrol dengan Paman Sang, menanyakan kabar ibunya yang sudah setahun sejak dia pergi mengurus sesuatu ke suatu tempat. Paman Sang mengatakan bahwa kemungkinan ibunya pergi ke Cina sendirian untuk menuntaskan urusannya dengan Triad. Panel berpindah lagi ke LA, di sebuah hotel di Amerika. Di sana ada Brock, Victor, Jin, Sophie, dan Pak guru olahraga mantan kepala sekolah Yongjin yang sekarang jadi pelatih Brock dan Victor. Kita panggil aja dia coach. Mereka membicarakan rencana ke depan terkait pertandingan tinju dunia Victor. Usai itu, bos UFC datang menemui Brock di sana. Dia menawarkan pertandingan menarik untuk Brock yang lebih memicu adrenalin dibanding UFC. Tentu saja sudah bisa ditebak apa itu. Brock tentu saja menerima dengan senang hati. Dia tak mau terus-terusan seperti katak dalam tempurung. Dia juga ingin merasakan pergelutan brutal yang dialami oleh Seth dan Jin. Pergelutan yang mempertaruhkan nyawa. Kembali ke penjara. Seth sedang melakukan tes ujian masuk kuliah. Setelah menyelesaikan ujian, Seth sparring dengan Paman Sang. Paman Sang melesat kencang dengan pukulan yang siap dihantamkan. Seth dapat menangkisnya dengan mudah.
Paman Sang mencoba jurus yang dia copy dari seseorang. Serangan itu hampir melukai Seth. Seth menjadi murka dibuatnya. Dia sangat mengenal jurus itu. Itu adalah jurus cakar maut milik Master Wang, orang yang telah membunuh ayahnya. Namun itu bukan masalah besar. Seth dengan mode barbarnya dapat dengan mudah mengalahkan Paman Sang. Singkat cerita, 2 tahun berlalu, masa tahanan Seth usai. Dia dibebaskan bersyarat. Petinggi Sunshine menyambut bos besar mereka. Di perjalanan, Om Gorilla memperlihatkan foto yang penuh kebrutalan. Itu adalah aksi Nyonya Kang, si emak-emak barbar yang membunuh habis sekelompok mafia. Misi Nyonya Kang belum berakhir. Jadi, kursi bos Sunshine saat ini sementara jadi kosong. Om Gorilla meminta Seth untuk kembali naik tahta. Namun kali ini dia ingin mencoba lebih serius hidup dengan normal. Dia meminta Om Gorilla saja yang menggantikan posisi bos besar. Sementara itu di tempat lain, di seluruh penjuru dunia, surat undangan gelut kematian sudah disebarkan. Di Jepang, kita melihat seorang samurai yang mendapat undangan gelut kematian yang bernama Sasaki Shinto. Dia mencincang habis surat undangan itu dengan kemampuan samurainya yang begitu lihai. Di Perancis, kita diperlihatkan seorang master anggar yang bernama Jin Sakman. Dia juga tertarik untuk mengikuti gelut kematian ini. Di sebuah markas tentara Irak, seorang tentara dengan tubuh besar dan penuh luka. Sepertinya dia adalah tentara terkuat di sana. Dia juga mendapatkan undangan gelut kematian. Dia tersenyum jahat. Sepertinya dia juga tertarik dengan gelut kematian itu. Sementara di Cina, di antah berantah, seorang kakek-kakek sedang memancing di sebuah sungai. Seorang pengantar surat datang mengantarkan surat kepadanya. Kakek itu bernama Tetua Chen. Dia tertawa. Dia sudah menebak jika ada datang surat kepada orang seperti dirinya, pasti itu adalah hal yang menarik. Dia mengambil surat itu dengan pancingannya. Matanya serius memandang surat itu. Dia melemparkannya ke atas dan mencabik-cabiknya dengan tali pancing yang dia pakai. Sementara di Korea, Seth sedang memasak di rumah. Tiba-tiba ada bel berbunyi dari luar. Rod bergegas menuju pintu. Dia mendapati sebuah surat beramplop hitam. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah surat undangan gelut kematian. Namun, Rod yang tidak bisa berbahasa Inggris tidak tahu apa isi surat itu. Rod menyerahkan surat itu kepada Seth. Ternyata lucunya, Seth juga tak bisa berbahasa Inggris. Saat keliling dunia, dia selalu ditemani oleh bodyguard atau sekretarisnya. Rod malah salah sangka bahwa Seth mampu berbahasa Inggris. Padahal dia benar-benar tidak bisa. Selama ini di penjara dia hanya diajari matematika oleh profesor untuk menyelesaikan ujian masuk perkuliahan. Nah, jika nanti Seth mengetahui isi surat itu, apakah dia akan tertarik untuk join? Dan mampukah Seth si Master Gelut hidup normal layaknya anak kuliahan pada umumnya? Selagi Seth menunggu hari masuk kuliah di tempat lain, di sebuah pabrik terlantar, diadakan pertandingan gelut ilegal dengan beberapa penonton yang cukup meriah. Sementara itu, seorang YouTuber dengan 7 juta subscriber yang pastinya bukan saya, dengan HP iPhone 15-nya dari atas sebuah tower merekam langsung pertandingan gelut itu demi cuan AdSense. Sebuah pukulan keras dari pemuda berambut blonde, sebut saja Jimmy, menghantam wajah lawannya hingga dia terkapar KO. Wow! Sorak-sorak penonton bergemuruh meriah. Wasit menghentikan pertandingan atas kemenangan Jimmy untuk kesekian kalinya. Si YouTuber menantang para penonton untuk melawan Jimmy dengan bayaran 5 juta rupiah jika menang. Namun, sepertinya tidak ada yang berani melawan Jimmy si rambut blonde ini. YouTuber itu pun menaikkan tawarannya. 10 juta rupiah. Ayo, siapa yang berani maju? 10 juta rupiah jika kau bisa mengalahkan Jimmy, teriak si YouTuber itu. Di sela keheningan penonton, tiba-tiba datang seseorang yang tidak asing lagi. Ya, dia adalah Brock Chang, sang juara dunia UFC kelas berat yang bosan dengan pertarungan di ring yang katanya buatnya cuma seperti permainan bocil.
Dialah monster yang sesungguhnya, teriak YouTuber itu memanas-manasi Jimmy. Apakah kau ingin aku berkelahi dengan cucunguk ini? Kata Brock bertanya kepada seseorang. Suara tawa jahat terdengar dari atas tower. Kekekekeke. Tiba-tiba, bos UFC muncul di samping YouTuber gimbal itu. Dia mengeluarkan segepok uang dan berteriak, akan aku berikan 1 miliar rupiah untuk orang yang bisa mengalahkan petarungku. Tak masalah jika kalian menyerang bersamaan dan memakai senjata sekalipun. Ayo, gaslah demi 1 miliar. Oh tidak, 10 miliar rupiah bagi siapapun yang menang. Seketika semua orang di sana berteriak, bersiap menyerang Brock dengan senjata mereka masing-masing. Dari senjata tumpul, senjata tajam, sampai senjata jari mereka untuk menekan tombol subscribe. Yohoho, subscribe dulu coy. Beberapa orang mulai maju menyerang Brock dengan semangat jiwa barbar mereka yang sudah terisi gara-gara mensubscribe channel Cerita Kosong. Meskipun para cicunguk itu memakai senjata, Brock dengan mudahnya mengalahkan mereka satu persatu dengan serangan pukulan, lutut, tendangan, dan bantingan yang begitu brutalnya. Semangat cicunguk lain mulai goyah melihat kengerian dari Brock. Namun, semangat mereka kembali bangkit dengan suara lantang dari bos UFC. Akan kulipat gandakan menjadi 100, tidak 200 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa mengalahkan Brock Chang. Teriak semangat para penonton jalanan pun semakin bergelora demi cuan yang banyak. Si YouTuber pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk merekam pertarungan brutal itu. Nah, bagaimanakah nasib para petarung jalanan itu? Apakah Brock bisa menghabisi mereka semua? Kita lihat saja nanti. Panel berpindah ke rumah Seth. Dia dan Rod sedang nonton streaming live pertandingan tinju Victor Chu memperebutkan gelar juara dunia IBF. Suara komentator yang disewa dari salah satu admin Cerita Kosong membuat pertandingan menjadi semakin seru dan meriah. Yoho, atlet Victor Chu menantang pertandingan perebutan sabuk IBF. Dia sangat luar biasa. Bahkan serangan atlet Victor Chu sangatlah tajam. Victor menyerang dengan agresif seperti yang diduga. World Champion tidak bisa mengalahkan bintang baru ini. Victor menunjukkan performa yang luar biasa. Inilah kelahiran bintang baru World Champion, Victor Chu, kata komentator penuh dengan semangat. Sementara itu, Seth dan Rod ikut bangga dengan kemenangan Victor. Namun, setelah menyaksikan layar dengan seksama, Seth melihat ciwi gebetannya dulu di bangku penonton, yaitu Sophie. Kita abaikan saja Jin yang ada di sampingnya. Seth menghela napas seperti menggambarkan kekecewaan, tapi dia dengan cepat mengabaikannya agar benih-benih cinta jangan sampai tumbuh lagi. Sehingga dia bisa move on dan membuka lembaran baru sebagai anak kuliahan dan tentunya sebagai bahan konten dari Cerita Kosong. Yohoho. Besok harinya, Seth mengikuti beberapa tes untuk masuk kuliah di sebuah kampus ternama di Korea. Seth benar-benar serius belajar, sampai-sampai dia tidak mempedulikan kebrutalan di luar sana yang sempat menjadi hobinya. Rod sedang menyaksikan konten YouTube YouTuber gimbal yang tidak lain adalah konten Brock versus cecunguk petarung jalanan. Terlihat di sana Brock berhasil mengalahkan mereka semua dengan tangan kosong. Rod sengaja tak memberitahukan itu ke Seth agar dia bisa fokus ke ujian masuk kuliahnya. Singkat cerita, akhirnya Seth berhasil lulus ujian masuk kuliah dan kemudian merayakannya dengan minum-minum di sebuah warung hingga larut malam yang pastinya bukan di warung Neng Yolanda ataupun Teh Yuli. Seth menggotong Rod pulang yang dalam keadaan beler berat. Sesampainya di rumah, tak disangka ternyata di sana dia disambut oleh Nyonya Kang, ibunya. Mereka berbincang melepas rindu. Nyonya Kang mengatakan bahwa dia sudah membabat habis seluruh kelompok terayat. Jadi, Seth bisa dikatakan aman untuk sebentar waktu dan bisa fokus untuk kuliah. Keesokan harinya, Nyonya Kang pun pergi masuk ke kantor Sunshine. Om Gorilla menyerahkan sebuah amplop hitam dengan cirinya yang khusus berwarna hitam dan menggunakan perangko merah berlambang iblis. Iya, tak lain itu adalah surat undangan dan tantangan gelut mematikan yang ditujukan kepada Sunshine Group. Nyonya Kang meminta Om Gorilla untuk mengabaikan saja undangan itu. Namun, sepertinya itu akan sedikit sulit karena dalang dibalik undangan itu yang tidak lain adalah bos UFC. Sudah melakukan pergerakan dengan menantang berandalan-berandalan jalanan yang kuat dengan Brock Chang sebagai petarung utamanya. Om Gorilla juga melaporkan keadaan Jin adiknya yang tak kalah barbar sudah masuk kuliah dan bisa berbaur dengan normal. Mendengar yang satu ini, Nyonya Kang sedikit lega.
Dia pun memutuskan untuk keluar dari Sunshine dan menyerahkan posisi bos besar kepada Om Gorilla agar dia fokus sebagai ibu rumah tangga. Nyonya Kang meyakini bahwa semua anggota pasti setuju bahkan tanpa melakukan tes sekalipun, karena kemampuan memimpin dan kekuatan Om Gorilla sudah tak diragukan lagi. Panel berpindah ke Universitas Korea, kampus terbesar di Korea. Nampak di sana sedang diadakan pertandingan sepak bola. Terlihat Jin sepertinya sudah menjadi bintang lapangan. Dengan memakai sedikit jurus bela dirinya, dia dapat mencetak gol dengan sangat mudah. Gol! Wuh! Para supporter berteriak gembira atas kemenangan tim Jin. Sementara itu, di luar lapangan, Seth sedang melihat pertandingan itu. Ya, tentu saja yang dia pantau bukanlah pertandingan bola. Dia sedang memperhatikan keadaan Sophie. Setelah memastikan keadaan Sophie baik-baik saja, dia pun pergi dari tempat itu. Hari demi hari, Seth lalui dengan belajar, sehingga akhirnya tibalah hari pertama dia masuk kuliah di sebuah universitas ternama, yaitu Universitas Yunhee, yang sepertinya merupakan kampus atletik. Terlihat di sana di sebuah gedung olahraga dilakukan acara penyambutan mahasiswa baru. Di atas panggung terlihat ada beberapa senior kampus sedang berbaris. Seorang ketua dewan olahraga, kalau di kampus Indo mungkin istilahnya ketua BEM lah ya. Dia maju untuk memberikan kata sambutan. Ketua BEM yang bernama Gang itu pun memberikan bacotan-bacotan santuinya menyambut kedatangan mahasiswa baru, sekaligus memberikan bacotan penyemangat kepada mereka. "Ayo kita mulai pestanya," teriak Gang menutup bacotannya. Suara para mahasiswa pun bersorak bergemuruh memenuhi gedung olahraga. Pesta penyambutan pun dimulai. Mereka melakukannya dengan bersulang seteguk amer. Namun, seorang mahasiswa baru culun berkacamata di samping Seth nampaknya tidak bisa minum amer karena dia belum pernah meminumnya sekalipun sebelumnya. Seorang senior, kita panggil saja Alung, nampak memaksa si culun untuk meminum amer. Seth yang berada di sampingnya tiba-tiba dengan cepat mengambil secangkir amer itu dari tangan si culun dan meminumnya. Tentu saja Alung menjadi kesal. Dia menoyor-noyor kepala Seth sambil mengejeknya mahasiswa old karena terlambat masuk kuliah. Namun Seth bisa menahan amarahnya dan senyum-senyum saja, sehingga akhirnya Alung pergi meninggalkan Seth dan si culun. Dari kejauhan nampak ada seorang senior yang berkeringat dingin ketakutan melihat kejadian itu. Kita panggil saja Burhan. Burhan sepertinya mengenal Seth. Gang, si ketua BEM, sepertinya sedikit melihat tingkah Burhan dan agak curiga, tapi kali ini dia mengabaikannya. Setelah pesta selesai, Burhan pun menghampiri Seth dan memperkenalkan diri. Ternyata, dia adalah teman sekelas Jin dulu dari SMA Atletik Yongjin. Dan tentu saja, dia sangat mengenal siapa Seth ini. Namun, Seth meminta Burhan untuk tidak mengungkit kejadian masa lalu di Yongjin, karena kali ini dia berusaha kuliah dengan benar dan lulus dengan normal. Burhan pun mengiyakan dengan gugup. Setelah itu, Burhan menemani Seth untuk berjalan-jalan keliling kampus. Namun, hal membagongkan terjadi. Sepertinya Seth bakalan sulit untuk menghindari pergelutan. 3 orang senior kampus menghadang Seth di pojokan bangunan kampus. Burhan berkeringat dingin lagi membayangkan apa yang akan terjadi. Seth memasang senyum iblis di wajahnya dan berkata, sepertinya ini akan sedikit rumit, sambil menghampiri 3 senior yang sok jago itu. Nah, bagaimanakah nasib 3 cucunguk senior kampus yang sok jago itu? Oke, jangan lupa tinggalkan jejak komen, like, share-nya, juga subrek bagi yang belum subrek. Jangan lupa juga jaga kesehatan dan tentunya nantikan video berikutnya dari channel Cerita Kosong. Nyeritain apa aja ketika adminnya ada waktu kosong, bermodal omong kosong. Yohoho, sampai jumpa. Mantap bingits nih. Memang nanggung sih ya, tapi itulah yang membuat cerita ini menarik. Berbeda dengan manhwa overpowered pada umumnya, alur cerita Boss in School digambarkan masih relate dengan kehidupan di zaman now. Bentar enggak ya? Bagi kalian yang punya rekomendasi komik lain untuk dibahas, silakan saranin di komentar cuy. Yohoho. Yo